Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, kita berada pada pekan Paskah ketiga. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan sudah beri kepada kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk menikmatinya. Bapa, kami hendak duduk diam, meresapkan sabdamu di dalam hati, pikiran, dan budi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menerima sabdamu dan melaksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tambahkanlah iman percaya kami untuk kami melaksanakan sabdamu setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan pertama, bila kita membaca kisah para rasul, maka kita akan mendapatkan cerita yang sudah sering kita dengar, bagaimana Saulus yang pada awalnya ingin menganiaya jemaat, ingin membunuh dan membinasakan gereja Tuhan, pada akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri, dan dia kemudian pada akhirnya bertobat dan bahkan menjadi pelayan firman Tuhan, saksi tentang kasih Tuhan, mewartakan kabar sukacita sampai kemanapun. Banyak hal yang menjadi penderitaannya, dia tetap bertahan dan dia semakin teguh di dalam panggilan perutusannya. Pada bacaan Injil kita mendengar bahwa barang siapa bersatu dengan Tuhan secara pribadi, seperti yang Tuhan katakan,
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan mengatakan dirinya bukan tentang secara fisik, tetapi secara roh. Bagaimana kita dapat bersatu dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, bila kita kemudian makan dan merasakan, menikmati bagaimana persatuan itu dengan Tuhan. Yang Tuhan bicarakan adalah pada saat ini kita mengenangkan melalui perayaan Ekaristi Kudus. Kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, dan pada akhirnya kita memiliki hidup yang kekal karenanya. Bukan hanya itu saja, seperti juga pada saat Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Tuhan. Demikian juga kita, hendaknya kita setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui Ekaristi, kita juga merasakan semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, dan memiliki juga kasih untuk memperhatikan orang lain merasakan seperti yang kita rasakan. Kita akan melakukan banyak hal tanpa memperhitungkan untung rugi, dan kita justru rela berkorban seperti yang sudah Tuhan teladankan bagi kita, mengorbankan semuanya untuk menebus kita manusia. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah merasakan hal itu? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, dan kita merefleksikan itu juga di dalam diri kita, agar kita memaknai setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjadi pewarta kasih Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang memiliki semangat misionaris seperti Santo Paulus. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat menjalankan misi kita masing-masing sebagai misionaris cilik. Dan ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita mampu melakukan apa yang menjadi tugas perutusan kita masing-masing dengan bersuka cita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.